Sen Beisu, aku bahkan berpikir untuk bunuh diri bersama. Kau sebenarnya memasukkan kanker dan penyakit ini padaku. Kamu bahkan mau sekretaris wanitamu. Kamu mau pacar dan sekretarismu. Pria sampah. Ketua Lu lain kali Anda keluar. Mengerti. Uyami. Kakak. Kakak. Kenapa kau di sini sendirian? Nonasu. Kartu namaku. Aku ingat kau. Saat kita syuting iklan, kau memberiku kartu namamu. Kau ingin merayuku. Kalau begitu kakak. Kau bahkan tidak memberiku kesempatan kan? Sen Beisu, bukankah kau bilang tidak ada pria yang menginginkanku? Kalau begitu aku cari pria tunjukkan padamu. Kakak. Bagaimana jika aku bilang, aku bersedia memberimu kesempatan itu? Beisu. Ya Tuhan. Aku minum terlalu banyak tadi malam. Aku benar-benar tidur dengan seorang pria. Kakak. Kau rencana tak tanggung jawab. Kau mau tidur denganku lalu pergi. Aku minta maaf. Aku minum terlalu banyak tadi malam. Kakak. Kau jelas mengatakan tadi malam. Apa yang kukatakan tadi malam? Kau minum terlalu banyak tadi malam. Kau bilang tadi malam. Kau putus. Dan tanya aku mau jadi pacarmu. Bagaimana itu mungkin? Tidak apa-apa kakak. Aku tidak akan menyalahkanmu. Bagaimanapun. Tidak ada yang pernah menginginkanku. Aku. Ayahku meninggal. Ibuku juga menderita penyakit serius. Siang hari aku syuting iklan. Malam hari aku di KTV. Bekerja paruh waktu. Tidak apa-apa. Bagaimanapun di masa depan. Kita tidak akan bertemu lagi. 3. Anak ini. Ayah meninggal muda. Seorang ibu yang sakit. Dia yang hancur. 2. Si Yoon-gi. 1. Meninggalkannya saat ini. Kau benar-benar tidak berperasaan. Tunggu. Kakak. Kamu tidak mengusirku lagi. Aku. Halo. Halo. Yoon-ge. Aku di hotel. Bawakan aku sebungkus rokok. Kita sudah lama saling cinta. Kau tahu apa yang suka kuhisap. Datanglah dalam 10 menit. Jika tidak, jangan repot-repot datang lagi. Pikirkan baik-baik. Selain aku, siapa lagi yang bisa kau nikahi? Kakak. Ada apa? Sen Beisu. Aku akan nikah dengannya sekarang, tunggu saja. Lo Ye-ming. Aku sudah memikirkannya. Aku bersedia bertanggung jawab atas dirimu. Mari kita menikah. Kakak. Apa kamu serius? Pengantin pria dan wanita tersenyumlah.
Ketika aku menghasilkan uang di masa depan, aku pasti beri kamu hidup baik. Kakak, menikahlah denganku. Apa kamu sangat tidak bahagia? Kakak, jika menikah denganku membuatmu merasa terbebani, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Kamu tidak harus bertanggung jawab padaku. Jangan terlalu memikirkannya. Aku baru ingat. Menantikan hari ini. Aku sudah tunggu 8 tahun. Sekarang tiba-tiba kita akan menikah. Aku hanya sedikit linglung. Lo Yeming. Kita beda usia 6 tahun. Jadi, jika suatu hari nanti, kau menyesalinya. Atau, Kakak, hari itu tidak akan pernah datang. Usia bukan masalah. Hanya saja aku datang terlambat. Lo Yeming, aku tidak menyadari. Kau di usia semuda ini, pengalamanmu membujuk gadis-gadis. Cukup banyak. Kakak, aku tidak punya pengalaman. Percayalah padaku. Aku hanya menggodamu. Kau harus syuting iklan di siang hari, dan tetap kerja paruh waktu malam. Itu terlalu melelahkan. Kakak, aku tidak melakukannya demi uang. Aku benar-benar menyukaimu. Aku tahu. Jadilah baik. Pergi bekerja dulu. Hati-hati. Kakak, berkendara pelan-pelan di jalan. Baiklah. Halo Ketua Lu. Kenapa harus heboh begitu? Bagaimana jika kakak tahu? The film was translated and narrated by M Media. Ketua Shen. Tadi malam kamu meminta Su Yun Ge untuk mengantarkan rokok kepadamu. Kamu ingin dia menandatangani. Tapi dia tidak datang. Hari ini tidak akan ada masalah kan? Tidak mungkin. Dia hanya murahan. Seperti anjing liar. Dia dengar semua yang kukatakan. Ayo pergi. Su Yun Ge. Aku sudah menderita kanker hati stadium akhir. Kemarin aku memintamu mengantarkan rokok. Mengapa kau tidak datang? Yang kuinginkan hanyalah hanya dapat beberapa lihat lagi padamu. Shen Beisu, kau pembohong. Bagaimana kau berani mengatakan hal-hal seperti, aku ingin bertemu denganmu? Shen Beisu, bukankah kau bilang kau menderita kanker hati stadium akhir? Kenapa kamu masih kuat untuk lompat-lompat lincah di sini? Atau lebih tepatnya, kau tidak sakit sama sekali. Yun Ge, kata marah apa kamu bilang? Jika aku sehat, bagaimana mungkin aku bisa? Sudahlah. Jangan bicarakan hal-hal ini lagi. Yun Ge, sekarang setelah kau memiliki karirmu sendiri, saham perusahaan tidak berguna untuk disimpan. Ying Ying sebagai sekretarisku, sudah dedikasi dan tanggung jawab rawat aku. Aku tak banyak berterima kasih padanya. Berikan sahammu kepada Ying Ying. Jelas kau sendiri ingin secara terbuka memiliki dua kekasih sekaligus. Dan kau masih ingin mengambil sahamku untuk mendukung sekretarismu. Pakai penyakit palsu buat aku merasa bersalah. Shen Beisu, kau benar-benar cukup licik. Kakak Yun Ge, kamu tak rela lepas sahammu kan? Itu benar. Tentu saja aku tidak tega berpisah dengannya. Barang-barangku sendiri, kenapa aku harus kasih ke orang lain begitu saja? Yun Ge, kita sudah bersama 8 tahun. Kamu tak rela lepas beberapa saham ini. Carl. Ketua Shen, apakah kamu baik-baik saja? Kakak Yun Ge, Ketua Shen adalah seorang pasien. Jika kamu punya kemarahan, luapkan saja padaku. Kamu. Cukup. Apa aku terlalu memanjakanmu? Memanjakanku. Kau membawa wanita yang kau temukan di luar ke kantorku untuk bertindak sembarangan. Dan kau menyebut itu memanjakanku. Shen Beisu, aku sudah denganmu 8 tahun. Saya kerja tanpa lelah, tanpa keluh. Saya curahkan hati dan jiwa. Bahkan, kalau pelihara anjing pasti sudah akrab. Tapi bagaimana denganmu? Su Yun Ge, apa kau tahu apa yang kau katakan? Kau membandingkanku dengan seekor anjing. Anjing, menurutku kamu lebih buruk dari anjing. Saya Su Yun Ge, memiliki kecantikan dan uang. Apa yang membuatmu berpikir saya akan menginginkan pria dengan kanker hati stadium akhir? Kau, awalnya aku bermaksud berbicara baik-baik denganmu tentang pengalihan saham. Karena kamu tolak cara baik, pilih cara sulit. Jangan salahkan aku. Tulis, kau harus menuliskannya. Lepaskan aku. Kau harus menandatanganinya hari ini. Berhenti. Apa yang kamu lakukan?
Apa kamu baik-baik saja? Kenapa kamu di sini? Kamu lama tak balas pesanku. Jadi aku takut sesuatu terjadi padamu. Siapa dia? Kau memelihara Brandon di luar bukan? Apa hubungannya denganmu siapa dia? Sen Beisu, kamu bilang kenakan terhati parakan, tidak ingin menahanku, dan ingin putus denganku. Ya karena aku lajang. Dengan siapa aku? Adalah kebebasanku. Ketua Shen, apakah kamu baik-baik saja? Haruskah kita pergi ke rumah sakit? Sen Beisu, jika kamu akan batuk, batuklah di luar. Jangan lakukan di kantorku. Sial sekali. Kakak Hyunge, Ketua Shen adalah pasien kanker paru-paru stadium akhir. Bagimu untuk berbicara kepadanya seperti itu, apakah kamu punya moral publik? Kalian berdua bajingan. Beraninya kalian bicara tentang moral publik. Keluar, kamu pergi atau tidak? Pergi sekarang, atau aku panggil keamanan. Suyun-ge, jangan berani-berani menyesali ini. Hari ini untuk melindungiku, dia panggil Sen Beisho bajingan. Bagaimana jika dia menjadi sasaran? Anak ini sangat bodoh. Dia tidak punya tipu daya. Dia pasti akan diintimidasi. Lo Yeming. Tidurlah sekarang. Kakak. Aku ingat kamu pernah bilang. Kamu suka pria dengan perut six pack. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana kamu tahu? Dan itu hanya aku. Bercanda dengan teman-temanku. Tapi kakak. Karena kakak suka. Aku berlatih untuk waktu yang lama. Aku tidak menyangka. Keluarga Lo Yeming dalam kesulitan. Sibuk mencari nafkah. Tapi dia masih bisa cuma karena satu kata dariku. Pergi ke game dan melatih otot perutnya. Dan bajingan itu. Aku bersamanya selama 8 tahun. Tapi dia. Kakak. Malam ini adalah malam pernikahan kita. Tolong jangan memikirkan orang lain ya. Aku tahu itu. Maafkan aku. Aku terlalu banyak berpikir. Ada apa dengan Suyun-ge ini? Dia berani mengkhianatiku, dan bahkan melayangkan tangan padaku. Kau bilang, apa dia sudah tahu sesuatu? Teman Sen Beisho. Suami istri. Pertengkaran di ranjang diselesaikan di ranjang juga. Lagi pula, Suyun-ge selalu. Kamu bilang apa? Dia mempercayainya. Anda sesekali mempermainkannya. Bukankah itu juga semacam kesenangan? Kau benar. Setelah 8 tahun cinta, dia tidak mungkin berubah pikiran. Ketua Shen, kamu yang paling luar biasa. Seorang wanita setangguh Suyun-ge. Sepenuhnya di bawah kendalimu. Seperti badut. Dia sedang dipermainkan. Tapi Bishop, bahkan jika Suyun-ge belum benar-benar temukan kebenaran, pernahkah Anda berpikir, jika dia benar-benar mempercayai, Anda mengidapkan kerhati, bagaimana jika dia ingin meninggalkan Anda? Tidak mungkin. Suyun-ge, dia hanya sedang mengamuk sekarang. Selama aku memanggilnya dengan lembut dan membujuknya sedikit, dia akan merangkak seperti anjing dan melayaniku dengan sepenuh hati. Kita sudah sampai. Terima kasih kakak. Baiklah. Kamu harus segera pergi bekerja. Kalau tidak kamu akan segera terlambat. Kakak. Bisa menikahimu. Sungguh luar biasa. Lo Yeming. Bisa menikahimu. Aku juga merasa sangat senang tentang itu. Tidak disangka. Suyun-ge akan begitu cepat mendapatkan akta nikah dengan Anda. Aku juga tidak tahu kenapa. Tapi, aku benar-benar tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Lo Yeming. Saya bisa memahami perasaan Anda. Bagaimanapun juga, diam-diam cinta Suyun-ge 7 tahun. Tapi pernahkah Anda berpikir? Bagaimana jika suatu hari Suyun-ge mengetahui identitas asli Anda? Bagaimana jika dia tidak memaafkan Anda? Bagaimanapun juga saat itu. Kalau begitu jangan pernah biarkan dia tahu. Halo. Kakak Su, datanglah cepat. Bishou telah dilarikan ke ruang gawat darurat. Baiklah. Kakak Shou,
Apakah Anda yakin Suyun gak akan datang? Jika dia benar-benar tidak peduli dengan hidup atau mati, apa yang akan kamu lakukan? Ketua Shen, jangan khawatir. Meskipun KKG tidak peduli padamu, aku akan selalu berada di sisimu. Dia di sini. Aku tahu itu. Dia pasti akan datang. Kenapa kau masih di sini? Jika aku mati, bukankah itu persis yang kau inginkan? Shen Beisu. Mereka bilang Pasim Kanker hati stadium akhir. Semuanya menjadi sangat kurus. Tapi kamu terlihat sangat kembung. Kenapa? Aku. Kakak Yun Ge, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu berharap Ketua Shen meninggal? Aku tahu kamu membenciku. Kalau begitu aku akan pergi saja. Asal jangan sakiti dia. Suyun Ge. Jika kalau dia dapat setengah masuk akal seperti Ying Ying, kita tidak akan mencapai titik The ini film sekarang. was translated Shen Beisu. and narrated by M Media. Fakta bahwa kita telah mencapai titik ini hari ini. Bukankah itu semua berkat kamu? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kamu tak bisa bangunkan yang pura-pura tidur. Apakah kamu mengerti atau tidak? Itu tidak penting. Alasan aku datang hari ini untuk kembalikan semua barang rongsokan yang kamu berikan kepadamu. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungannya satu sama lain. Suyun Ge. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Shen Beisu. Sepanjang hidupku, tidak pernah ada waktu yang lebih jelas dari sekarang. Benda-benda ini yang dulu aku anggap sebagai harta, sekarang tampaknya benar-benar tidak tertahankan untuk dilihat. Suyun Ge, kembalilah. Kau. Kakak Shou. Kali ini sepertinya Suyun Ge bertekad untuk putus dengan Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Ketua Shen, tidak apa-apa. Aku akan selalu berada di sisimu. Kau bukan siapa-siapa. Suyun Ge benar-benar marah. Tidak. Dalam beberapa hari, jika dia masih tidak kembali padaku, aku akan memberitahunya aku sudah pulih dan ingin menikahinya. Aku menolak percaya. Dia bisa menemukan siapapun lebih baik dariku. Kakak. Kamu kembali. Sempurna. Minumlah bersamaku. Baiklah. Kakak. Kamu lagi bad mood. Lo Yeming. Apakah kamu pikir aku sangat bodoh? Di dunia ini, yang penuh kemunafikan dan tipu daya, aku masih percaya ada perasaan tulus. Seperti orang bodoh. Aku benar-benar dipermainkan. Kebaikan. Bukan salahmu. Dan perasaan tulus juga bukan salahmu. Lihat. Ketulusanku ada di sini. Bukan begitu? Lo Yeming. Tapi sejak aku tahu kebenaran hari itu, aku tidak akan percaya siapapun lagi. Aku hanya percaya pada diriku sendiri. Tidak apa-apa, kakak. Cinta itu tentang tindakan. Tidak cukup hanya berkata-kata. Aku bisa menunggu sampai kamu benar-benar mencintaiku sepenuhnya. Lo Yeming. Kamu masih yang pertama, pria yang mengatakan hal seperti itu kepadaku.
Ibu, Lugu Chen, kenapa aku sial melahirkanmu? Jelas suamimu yang selingkuh dan tidak mau pulang. Su Yun-ge saat kecil. Apa kesalahan anakmu? Kamu seorang tanggungan. Berani memberitahuku apa yang harus kulakukan? Aku ibunya. Aku akan memukulnya jika aku mau. Mengapa kalian semua satu persatu melawanku? Wanita di luar itu, apa sebenarnya yang lebih baik darinya daripada aku? Mengapa langit begitu tidak adil padaku? Itu membuatku menikah ke dalam keluarga pelukis Tiongkok tradisional. Tapi aku melahirkan seorang putra buta warna. Jangan takut. Kakak, aku akan selalu melindungimu. Sama seperti kamu pernah melindungiku. Ketua Shen, ada berita. Cepat beritahu aku. Detektif swasta itu menemukan bahwa Nonasu baru-baru ini mengambil hasil The film CT was scan Anda. translated Mati-matian cari dan and kunjungi narrated seseorang. by Ahli medis M. dalam negeri spesialis kanker hati. Apel. Dia tahu segalanya. Shen Beishou, apa yang kamu lakukan di sini? Shen Beishou, aku sudah memberitahumu, kita tidak punya hubungan lagi. Yun-ge. Kemarin dokterku memberitahuku bahwa saat aku melakukan pemeriksaan hari itu, dia membuat kesalahan. Ini adalah laporan tesku yang sebenarnya. Lihat. Shen Beishou, jangan konyol begitu. Bahkan sekarang kamu masih ingin menipuku dengan pura-pura sakit. Kamu anggap aku bodoh. Yun-ge. Kita sudah bersama selama 8 tahun. Bagaimana aku pura-pura sakit menipumu? Ya. 8 tahun. 8 tahun penuh. Aku masih tidak bisa melihat dengan jelas. Orang macam apa kamu sebenarnya? Jika bukan, karena kejadian ini, aku tidak tahu berapa 8 tahun lagi. Aku akan tetap tertipu. Yun-ge, apa kau tidak ingin menikah? Ayo kita ambil akta nikah kita, baiklah. Ayo kita menikah, baiklah. Kamu gila. Lepaskan. Ayo kita menikah. Lepaskan aku. Dia bilang kamu harus melepaskannya. Apa kamu tidak mengerti? Apa kamu baik-baik saja? Siapa kau? Apa yang kau pakai? Piyama yang Yun-ge belikan untukku. Kau. Izinkan aku memperkenalkan diri. Aku Lu Yangming, orang terkaya di Shenzhen. Dan suami sah Yun-ge. Dia tidak akan menikahimu. Karena kami sudah menikah. Yun-ge. Kita baru putus beberapa hari yang lalu. Dan kau sudah menikah dengan orang lain. Dia. Tidak. Ini tidak mungkin. Dia pasti disewa untuk menipuku. Benar. Apa yang tidak mungkin? Wanita baik seperti Yun-ge pantas dapat yang lebih baik menjaga dia. Ketua Shen, bagaimanapun juga, kamu sudah tidak muda lagi. Lo Yemin, kau bajingan. Cukup. Shen Beishou, jika kamu terus membuat keributan, aku akan memanggil polisi. Perusahaanmu akan go public. Kamu mungkin tidak ingin melihat skandal di media tentang penangkapanmu, kan? Aku mengerti. Hari ini semua adalah jebakan, bukan? Apa? Itu tadi. Kau tahu aku akan datang mencarimu hari ini. Jadi kau menyuruh pria tampan ini datang ke sini hanya untuk menipuku. Carl. Shen Beishou, bagaimana aku tidak menyadari sebelumnya bahwa kamu bodoh dan terlalu percaya diri. Yun-ge. Jika kau tidak membuat Lo Yeming ini pergi hari ini, maka kita selesai. Bahkan jika kau berlutut di hadapanku, memohon pengampunanku, aku tidak akan memberimu kesempatan. Kakak, bagaimana kalau aku pergi saja? Aku tidak ingin menyulitkanmu. Setidaknya kau tahu tempatmu, nak. Pergi. Kamu adalah suamiku. Dan ini adalah rumahmu. Yang seharusnya pergi adalah kamu. Shen Beishou. Terima kasih kakak. Aku akan mendengarkan kakak. Jangan keras kepala. Kau membiarkannya memakai piyamaku dan tidur di ranjangku. Bukankah itu buat aku marah? Sekarang yang harus pergi adalah pria tampan ini. Kamu. Kakak. Dia benar. Kalian punya sejarah 8 tahun. Aku benar-benar tidak bisa dibandingkan.
Aku membiarkannya memakai piyamamu. Hanya karena pakaiannya sudah sobek. Apa kamu ingin aku terus menjelaskan sisanya? Su Yun-ge. Baiklah. Jangan menyesal nanti. Kamu seorang anak miskin yang syuting iklan di siang hari dan bekerja paruh waktu di malam hari. Beraninya kamu secara palsu mengaku sebagai orang terkaya di The Shenzhen. film was Aku translated Aku baik-baik and saja. narrated Dia hanya by perlu M. memperhatikan. Itu hanya di akta nikah. Kakak, bukankah kamu juga berbohong barusan? Atau kamu bilang, kamu ingin meresmikannya malam ini? Menyebalkan sekali. Kakak Show, saya menemukan pria tampan itu. Dia adalah orang terkaya di Shenzhen. Apa? Tidak, dia bawahan orang kaya di Shenzhen, model perusahaan hiburan. Kamu selalu bicara setengah-setengah, tidak takut tersedat. Aku sudah tahu. Dia hanya milik Yun-ge, alat untuk membuatku marah itu saja. Kakak Yun-gi benar-benar keterlaluan. Meskipun dia marah padamu, dia seharusnya tidak mempermalukanmu seperti ini. Apa yang kamu tahu, Sin? Dia pikir cara buat aku marah. Itu menunjukkan dia sangat mencintaiku. Tapi Kakak Show, kalau dia tak coba buat kamu marah, tidak mungkin. Lu Yiming itu hanyalah gigolo serakah. Pria simpanan. Perusahaan kita akan segera sudah terdaftar di bursa saham. Yun-ge, jika dia punya sedikit saja akal sehat, dia tahu siapa yang harus dia pilih. Kakak kamu sudah kembali. Kemarilah. Aku buat beberapa hidangan coba cepat. Baiklah, Coba ikan ini. Asisten Shao. Biarkan api Sen Bei Shou membakar lebih kuat lagi. Lo Yiming. Kamu tidak tidur. Apa yang kamu lakukan berdiri di dekat jendela? Kakak, apakah aku mengganggumu? Kakak, tidurlah sekarang. Ini, The film was translated and narrated by M. Media. Kata, seseorang suruh aku kasih kamu bunga ini. Gadis kecil. Yun-ge, Sen Bei Su, lagi pura-pura gila apa? Yun-ge. Dulu aku pura-pura sakit. Itu untuk mengujimu. Kamu mau terima maafku? Tidak perlu Ketua Shen. Kita sekarang tidak punya hubungan apapun. Yun-ge, bunga-bunga ini adalah semua perasaanku yang tulus. Perasaan tulus. Benar. Tentu saja. Perasaan tulusmu sama seperti dirimu sendiri. Sangat busuk sampai membuatku muak. Su Yun-ge, aku sudah mengesampingkan harga diriku dan meminta maaf kepadamu. Apalagi yang kamu inginkan? Sen Bei Su, ini utangmu karena pura-pura sakit. Jadi, tak bisa lanjut sandiwara itu kan? Cukup. Sekarang bukan waktunya untuk mengamuk. Kamu segera bersamaku dan media. Jelaskan dengan jelas. Katakan saja aku pura-pura sakit. Itu hanya salah paham kecil antara kita pasangan muda. Perusahaan akan segera go public. Apakah kamu harus membuat keributan sebesar ini? Sen Bei Su, lanjutkan saja dengan impian kosongmu.
Kamu memaksaku. Ayo pergi, ikut denganku. Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu baik-baik saja. Yunge, aku sudah meminta maaf kepadamu. Sekarang gigolo di sebelahmu ini seharusnya menyingkir sekarang kan? Kakak, Sen Beisu. Kenapa kamu begitu percaya diri? Aku akan memberitahumu sekali lagi. Dia bukan gigolo. Dia adalah suamiku yang sah. Memanggil model pria suamimu. Su Yunge, kamu benar-benar merendahkan dirimu. Tidak heran orang tuamu menganggapmu bebas. Sen Beisou, jika kamu tidak bisa belajar berbicara dengan benar, lebih baik kamu menyumbangkan mulutmu. Kakak sangat baik dan kuat. Dia pantas mendapatkan cinta semua orang. Sen Beisu, bukankah kamu selalu berpikir bahwa aku berakting bersamamu? Sekarang buka matamu lebar-lebar untukku dan lihat dengan jelas. Kami sudah mendaftarkan pernikahan kami. Su Yunge, kamu benar-benar totalitas dengan aktingmu. Apa maksudmu? Bukankah kamu hanya mencoba membuatku marah dan bahkan mendapatkan sertifikat palsu? Putus asa. Ayo pergi. Kita pulang. Yunge, benar-benar menikah dengannya? Tidak, tidak mungkin. Dia pasti melakukannya untuk membuatku kesal. Tidak mungkin. Kakak, Sen Beisou ingin kembali bersamamu. Maukah kamu? Daur ulang sampah, itu masih tergantung pada bahannya. Kamu cepat, pertama bantu aku melihat gaun mana yang lebih cocok untukku. Pakaian mana yang terlihat bagus. Kakak, kamu sangat cantik. Pakaian apapun cocok untukmu. Kamu tidak boleh menggodaku. Cepat beritahu aku, mana yang cocok. Bagaimana jika Yunge mengetahui aku buta warna dan menebak identitas asliku? Apa yang harus aku lakukan? Yang ini lebih cocok dengan pinggangmu. Baik. Mengerti. Kamu cepat kembali tidur. Baik. Kakak tunggu aku. Ketua Lu, kami menemukan bahwa Sen Beisou saat ini mencari kerjasama di mana-mana. Tujuannya adalah untuk mengisi celah dan go publik sesegera mungkin. Sebarkan berita. Perusahaan manapun di Shenzhen yang berani bekerja sama dengan Sen Beisou berarti melawan grup Luku. Ya, Ketua Lu. The Siapapun film was yang berani menyakiti translated kakak, and narrated aku by akan M memastikan Media. dia tidak akan pernah pulih. Ketua Shen, semua perusahaan real estate di kota menolak untuk bekerja sama dengan kami. Pikirkan baik-baik, apakah Anda baru-baru ini menyinggung seseorang yang seharusnya tidak Anda singgung? Jika kamu tidak bisa melakukannya, keluar saja. Jangan membuat banyak alasan. Satu-satunya yang aku sakiti baru-baru ini adalah Su Yunge dan pria tampan itu. Kemampuan apa yang dimiliki mereka berdua? Ngomong-ngomong soal kakak Yunge, bukankah dia mengenal beberapa pengembang properti? Jika dia yang memperkenalkan. Su Yunge. Tapi apakah dia bersedia membantuku? Sen Beisu, kamu masih berani datang memohon padaku. Yunge, perusahaan ini adalah hasil dari upaya bersama kita saat kita saling mencintai. Bisakah kamu tega melihat semua ini hancur berantakan? Sen Beisu, orang yang pertama melupakan 8 tahun cinta kita adalah kamu. Sejak kamu mengatur skema untuk mengeluarkanku dari perusahaan dan berkolusi dengan Wu Ying yang itu dimulai. Yunge, bisakah kita tidak terus memikirkan hal-hal masih mau urusan kecil ini? Lagi pula, orang-orang dalam lingkungan kita, pria mana yang tidak punya banyak istri dan salir, istri-istri asli mereka, semua menutup mata. Mengapa hanya kamu satu-satunya? Kamu masih berani ngomong lingkaran kita. Sen Beisu, aku pikir kamu sudah lupa. Saat kamu pertama kali bertemu denganku,
Masih sebungkus mie instan yang 2 orang harus berbagi untuk makan seorang miskin. Yunge, aku. Sen Beisu, dengan kemampuanku dan metodenya, jika aku tidak menginjakmu, itu sudah berarti aku sangat berbelas kasih. Beberapa hal, jika terjerat terlalu lama, tidak terlihat bagus. Baiklah, Su Yunge. Tidakkah kamu menyesali ini? Wanita itu Su Yunge. Beraninya dia tidak membantuku. Ketua Shen. Menurutku kakak Hyunge hanya terpesona oleh pria tampan itu. Jika kita menyingkirkannya, kakak Hyunge pasti akan kembali dan memohon padamu berlutut. Lalu ide bagus apa yang kamu punya? Seperti ini. Bagus. Kita akan lakukan seperti katamu. Lo Yaming. Kakak, tebak siapa aku? Apa yang kamu lakukan? Berhenti main-main. Baik, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tutup matamu, aku punya kejutan untukmu. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu akan tahu sebentar lagi. Ayo pergi. Baik. Sebenarnya apa itu? Kamu akan tahu sebentar lagi. Baik. Jangan buka matamu sampai aku bilang. Kamu bisa membuka matamu sekarang. Kakak, ini yang aku buat untukmu. Kue ulang tahun. Kakak. Selamat ulang tahun. Cepat buat permintaan. Lo Yaming. Tahukah kamu? Ini pertama kalinya dalam hidupku. Aku dijemput. Aku merayakan ulang tahun yang benar-benar milikku. Saat aku kecil. Kue itu milik kakakku. Lilin-lilin itu juga milik kakakku. Dan cinta ibu juga milik kakakku. Bahkan saat mereka bercerai. Aku masih itu, sampah yang tak diinginkan. Kakak. Kamu bukan sampah. Kamu yang terbaik. Hadiah terbaik dari surga untukku. Lo Yaming. Bagaimana kamu tahu The film bahwa was saat aku kecil, translated hadiah yang and paling narrated kuinginkan by M. adalah Media. gelang safir. Nanti, kalau aku jatuh cinta, aku harus membuat pacarku memberiku gelang safir. Mengapa safir? Karena safir melambangkan kesetiaan. Jika dia memberiku ini, dia seharusnya tidak pernah meninggalkanku seumur hidupnya kan? Kakak Jinji, aku akan jadi pacarmu nanti. Dan membelikanmu gelang. Anak nakal, gambarlah aku. Lo Yaming. Dulu aku tidak pernah percaya bahwa keinginan apapun bisa benar-benar terwujud. Tapi barusan, saat aku membuat permintaan, aku sebenarnya dengan serakah berharap agar kamu bisa bersamaku selamanya. Kakak. Safir adalah simbolku. Melambangkan kesetiaan seumur hidupku. Percayalah padaku. Kak, pulang cepat, aku masak banyak makanan favoritmu. Baik. Su Yunge. Itu kamu. Aku sudah mencarimu begitu lama. Jadi kamu bersembunyi di sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Bicara. Siapa yang memberitahumu? Aku ada di Xiancheng, Su Yunge. Beginikah caramu berbicara dengan ibumu sendiri? Sikap berbicara. Sejak kamu menjualku demi studi Sufang di luar negeri kepada pria tua yang keras. Ketika seorang pria tua, kamu berhenti menjadi ibuku.
Mengapa kamu begitu pisik? Pria yang kuperkenalkan padamu, meskipun sedikit tua, tapi dia ada uang. Lagi pula, orang bisa berubah. Mungkin setelah kamu menikah dengannya, dia akan berubah. Kamu adalah kakak perempuan. Bukankah tugasmu untuk menjaga adikmu? Aku ibumu sendiri. Akankah aku menyakitimu? Jika bukan karena Xiao Shen, yang dengan perhatian membawaku ke Shenzhen. Bagaimanapun itu dia. Katakan padaku. Shen Beishu yang mengirimmu ke sini, manfaat apa yang dia berikan padamu? Xiao Shen berkata, selama kamu setuju untuk bersamanya, dia akan memberiku dan adikmu 5 juta, ditambah sebuah apartemen. Kalau begitu katakan pada Shen Beishu, untuk menyerah pada ide itu. Dan kau, bahkan jika aku hancur berkeping-keping, aku tidak akan pernah dijual olehmu lagi. Su Yunge, setelah kabur dari rumah selama bertahun-tahun, kamu sudah belajar membantahkan. Kamu siapa? Lo Yeming. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bibi, meskipun Su Yunge adalah putrimu, kamu tidak bisa begitu saja memukul orang. Dasar bocah nakal. Aku sedang mendisiplinkan putriku. Hak apa yang kamu miliki untuk ikut campur? Hanya karena aku suaminya. Ayo pergi. Dasar gadis tidak berguna. Pria yang kuperkenalkan padamu, apa salahnya dia? Kamu menemukan pria tampan seperti ini. 5 juta dan apartemenku. Kakak, Lo Yeming. Apa yang kau lakukan? apakah guru tidak senang? Kalau begitu aku akan menghibur guru. Jar luar negeri bagaimana? Putriku sayang. Apa yang ingin kamu lakukan? Dengarkan aku. Apa yang kau lakukan di sini? Kakak sulung, ibu sakit kritis dan dirawat di rumah sakit. Kamu harus segera menemuinya. Kalian berdua ibu dan anak. Sandiwara apa kalian coba tipu aku lagi? Aku tahu saat ini, kamu tak percaya aku. Surat sakit kritis dari rumah sakit. Ini tidak mungkin palsukan. Sebelum ibu koma, dia juga bilang dia minta maaf padamu. Kakak, langit dan bumi bersaksi, meskipun ibu salah. Aku percaya padamu sekali terakhir. Jika aku mengetahui kau buat bohong lagi tipu aku, maka ikatan di antara kita akan benar-benar putus. Kakak, kamu kembali. Bukankah dia sakit parah? Kenapa kau tidak di rumah sakit? Kakak Bijou, dia menyewa dokter pribadi untuk ibu. Kalian semua menipuku lagi. Yunge, jangan marah. Ibu memintamu kembali karena dia hanya ingin melihatmu. Dia ingin meminta maaf padamu atas apa yang terjadi di masa lalu. Yunge, ibu ingat bahwa saat kamu kecil, kamu paling suka minum jus jeruk. Ini yang ibu peras khusus pagi ini. Aku tidak tahu, apakah rasanya masih sama seperti dulu? Jus jeruk ini dibius lagi sama seperti dulu. Aku harus bersiap. Lu Yemi. Su Yunje, apa yang kamu lakukan? Kau benar-benar berakting lagi. Segelas jus jeruk ini dibius.
Kau ingin menipuku untuk meminumnya lagi kan, kakak sulung? Bisa berhenti tuduh sembarangan. Diam. Kenapa? Kenapa kau mencoba menipuku lagi? Dulu, kau menipuku untuk meminum jus jeruk. Mau bawa aku, menjualku kepada pria itu demi uang. Sekarang, kepada siapa kau mencoba memberikanku? Juga, yang suka minum jus jeruk. Selalu Sufang. Aku alergi jus jeruk. Suyunge. Aku melahirkanmu. Jadi ini yang kamu berutang padaku. Aku kakak. Kamu harus korbankan segalanya untuk adikmu. Jangan konyol. Ikatan ibu anak kalian sangat dalam. Aku akan selalu menjadi orang luar. Yunge, jangan salahkan Bibi lagi. Dia melakukan ini untuk kita berdua, untuk berdamai. Kakak Beijo, karena kakak tidak mau minum jus jeruk itu, maka kita cuma bisa lakukan cara sulit. Sen Beisu, metode apa yang akan kau gunakan sekarang? Yunge, ketika pasangan muda ini bertengkar, wajar saja jika bertengkar di kepala ranjang dan berdamai di kaki ranjang. Ketika saatnya tiba, kita akan mengambil videomu dengan kakak Beijo dan mengirimkannya ke The pria film tampan was itu. translated Menurutmu, and apakah dia masih narrated akan by menginginkanmu? M-Media. Kalian semua gila. Yunge, kamu memaksaku. Sen Beisho, kamu gila. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kau gila. Sen Beisu, kau gila. Kakak Beijo, kalian berdua lanjutkan. Kami tidak akan mengganggu kalian. Kalian berdua lanjutkan. Jangan tinggalkan aku. Yunge, jangan salahkan aku. Aku ingin cinta kita kembali. Lepaskan. Istri, Tolong. Lepaskan aku. istri, istri. Dalam 3 menit, aku ingin tahu keberadaannya. Lepaskan. Lepaskan. Jangan berjuang lagi. Kamu hanya bisa menikah denganku. Sen Beiso, Tolong. dasar binatang. Ada apa ini? Lu Yiming. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Istri, jangan takut. Aku di sini. Lu Yiming. Mereka semua berbohong padaku. Aku hanya punya kau sekarang. Berjanjilah padaku bahwa di antara kita tidak akan pernah ada kebohongan. Baiklah. 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 Yunge, Yunge. Aku sudah menelepon polisi. Kalian semua. Tidak akan ada yang lolos. Ini. Apakah panas? Terima kasih. Lo Yiming. Kau menyelamatkanku lagi. Istri. Ini adalah yang harus kulakukan. Jangan khawatir. Mereka yang menyakitimu. Aku tak akan biarkan satupun lolos. Suyunge, kamu pikir kamu bisa bersembunyi di sini dan aku tidak akan menemukanmu. Penjaga. Suyunge, kamu binatang. Menjauh. Suyunge, jika kamu tidak membuat polisi melepaskan adikmu hari ini, aku akan menusuknya dari sini. Dia sendiri melanggar hukum. Tidak ada orang lain yang patut disalahkan. Diam, kamu ini apa? Yunge, putriku yang baik. Adikmu masih muda, dia belum tahu apa-apa. Apa yang sedang kamu bicarakan? Apakah Sufang putri tunggalmu? Apakah kamu bukan? Jika aku yang masuk hari ini, kamu akan lakukan untukku. Kamu akan paksa Sufang begitu.
Su Yunge, kamu tak akan ampuni ibu dan adikmu. Juga tak maaf. Kamu akan menghadapi pembalasan. Lepaskan aku. Lepaskan. Sejak hari aku dilahirkan, pembalasan sudah tiba. Benar. Lo Yeming. Istri. Itu bukan salahmu. Ketua Shen. Untungnya kamu mengandalkan diagnosis kanker hati stadium akhirmu untuk mendapatkan jaminan. Tapi, grup Lu menolak untuk berinvestasi. Pemegang saham perusahaan lainnya juga menarik investasi mereka satu persatu. Jika ini terus berlanjut, perusahaan akan bangkrut. Apple. Yunge. Yunge. Sen Beisu, kamu masih berani muncul di hadapanku. Hari itu, Sufang datang menemuiku. Dia bilang dia punya cara untuk membawamu kembali padaku. Aku sesaat dikuasai. Yunge, dia bilang itu hanya untuk pertunjukan, tidak nyata. Sen Beisu, tahukah kamu betapa aku menyesal bertemu denganmu? Semua ingatanku tentangmu membuatku merasa jijik. Ketua Shen, kamu sudah menunggu sepanjang hari. Ketua Lu masih belum muncul. Bagaimana kalau kita kembali dulu? Tidak, aku harus menemui Ketua Lu hari ini. Jika begitu, barulah perusahaan kita bisa merebut secerkah harapan. Pasti Ketua Lu. Dia di sini. Halo Ketua Lu. Bagaimana itu mungkin? Lo Yeming adalah Ketua grup Lo. Tidak. Lanjutkan mengakuisisi saham grup Shen. Kali ini, aku ingin membuat Shen Beisou tidak akan pernah pulih. Ya. Jika Lu Yeming menerima shell yang kubuat sendiri, dia pasti akan sangat senang. The film was translated and narrated by M. Direktur Media. Su, ini yang kami miliki untuk proyek ini, para aktor yang kami temukan. Baiklah, letakkan di sini. Dimengerti Direktur Su. Bibi, apa kamu baik-baik saja? Ada apa ini? Bukankah ini Ibu Lu Yeming? Bagaimana dia bisa menjadi seorang aktris, dan dia tidak terlihat sakit sama sekali? Lu Yeming, mengapa dia mencari ibu palsu untuk menipuku? Tidak. Aku akan menanyakannya sendiri. Su Yunge. Mari kita bicara. Sen Beisu, bukankah seharusnya kamu? Jangan khawatir, mengapa aku di sini? Tidakkah kamu ingin tahu siapa sebenarnya Lu Yinmin? Aku dengar grup Lu beri investasi 800 juta kepadamu. Sen Beisu, apa yang akan kamu katakan? Apa hubungannya dengan ini? Tentu saja itu berhubungan. Karena Lu Yinmin adalah ketua grup Lo. Apa yang kamu katakan? Kamu selalu bilang aku berbohong padamu. Tapi Lu Yinmin juga penuh kebohongan. Kamu bahkan tidak tahu namanya. Kamu bahkan tidak tahu. Lihat sendiri. Kamu bilang Lu Yeming. Dia tidak bernama Lu Yeming. Siapa namanya? Dia dipanggil
Lu Guqian. Apakah kamu mengatakan Lo Yeming adalah Lu Guqin? Benar. Dia selalu berbohong padamu. Istri, mengapa kamu pulang kerja sangat larut hari ini? Ayo pergi. The Istri. film was translated and Ada narrated apa? by M Media. Tuan Lu, aku baru saja berpikir, aku harus panggilmu Lu Yeming. Atau haruskah aku memanggilmu Ketua Grup Lo? Lu Guqin. Lu Guqian yang mana? Istri, apa yang kamu bicarakan? Mengapa aku tidak mengerti? Kamu masih berbohong padaku. Kamu jelas berjanji padaku. Kamu tidak akan berbohong padaku. Di antara kita, tidak akan ada kebohongan kan? Tidak, istri. Aku tidak bermaksud membohongimu. Aku hanya takut kehilanganmu. Semuanya palsu. Ketika kamu pertama kali mendekatiku, kamu sudah berbohong padaku bukan? Tidak, Identitasmu palsu. Namamu palsu. Bahkan ibumu palsu. Kamu sama seperti semua orang di luar sana. Semua orang anggap aku bodoh. tidak. Bukan begitu. Istri, aku hanya takut jika aku memberitahumu dari awal identitas asliku. Kamu tidak akan memaafkanku. Istri, kamu harus percaya padaku. Sekarang, aku makin tak maafkanmu. Mari kita bercerai. Aku tidak peduli apakah kamu Lu Guqin atau Lo Yeming. Sekarang. Keluar dari rumahku sekarang juga. Istri. Istri, Keluar. Lu Yeming, minum seperti ini, apakah kamu mencoba mati? dusta saya sudah diketahui Yun Ge, sudah dibongkar. Di matanya, aku adalah orang yang paling hina di dunia ini. Lu Yeming, aku akan membantumu memikirkan cara untuk meminta maaf kepada Su Yun Ge. Dia tidak akan. Dia tidak akan memaafkanku. Aku tahu. Aku sebenarnya selalu tahu. Meskipun ibuku adalah orang yang paling menyakitinya, dan aku bahkan menjadi kaki tangan, aku masih membohonginya. Aku cukup beruntung bisa menikahinya. Lunan, katakan padaku, bagaimana Yen Ge bisa memaafkanku? Aku bahkan tidak bisa memaafkan diriku sendiri. Daripada membentakku, kenapa kamu tak bilang pikiranmu? Beritahu dia, pengecut. Baiklah, buka matamu. Si Yun Ge. Tunjukkan sedikit ketegasan. Tidak perlu untuk orang seperti itu.
meneteskan air mata. Yun Jae. Apakah kamu benar-benar sangat tidak ingin melihatku? Ya. Aku membencimu. Sama seperti ketika aku membenci ibumu. Jika aku bukan anak ibuku, The film was Sal ini. translated and narrated Awalnya, by M. aku ingin Media. memberikannya padamu. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu. memang benar aku membohongimu. Tapi cintaku padamu juga nyata. Mungkin sejak awal, kita seharusnya tidak bertemu. Akhir kita, seharusnya seperti ini. Tidak. Lu ya Ming, kamu gila. Istri. Ini adalah hadiah yang kamu berikan padaku. Aku tidak bisa membuangnya. Karena kamu baik-baik saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Istri. Kamu sudah bersama keluarga lu sejak dulu. Putus hubungan sudah, dan mengganti namaku. Bisakah kamu masih memanggilku Yemin? Perjanjian cerai. Aku minta pengacara kirim ke kamu. Istri. Istri. Yun Ge. Yun Ge. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Bagaimana aku bisa membuatmu kembali padaku? Ketua Shen keadaannya buruk. Sekretaris Wu telah melarikan diri dengan dana. Rekening perusahaan sudah kosong. Apel. Perusahaan telah sepenuhnya bangkrut. Wanita jalang itu. Ini. Ketua Shen. Ketua Shen. Menurut laporan pemeriksaan, kamu memang menderita kanker hati stadium akhir. Tidak. Dokter, ini tidak mungkin. Ketua Shen, laporan pemeriksaan tidak berbohong. Kamu harus sesegera mungkin menerima perawatan. Pembalasan. Ini benar-benar pembalasan. Sen Beisu, apakah kamu ingin mendengar apa yang kamu katakan? Kamu bilang kena kanker hati parah lagi. Terkadang aku sangat mengagumimu, trikmu yang sama. Kamu coba padaku untuk kedua kalinya. Yun Ge. Kali ini nyata. Jika kamu tidak percaya, lihat laporannya. The film was Sen translated Beisu. and narrated by M. Media. Bahkan jika kamu benar-benar menderita semacam kanker stadium akhir, aku yang sekarang hanya akan merasa bahwa surga punya mata. Su Yun Ge. Aku telah berbuat salah padamu di masa lalu. Tapi aku sekarat sekarang. Bagaimana bisa kau begitu kejam padaku? Keamanan. Mulai sekarang, pria ini dan anjing-anjing dilarang keras masuk. Su Yun Ge. Kau pasti akan menyesali ini. Cepat pergi.
Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak diterima di sini. Tunggu. Istri, jangan usir aku. Aku ingin memberitahumu. Aku setuju untuk bercerai. Apa yang kamu katakan? Aku bilang. Aku setuju untuk bercerai. Norasu, Tuan Lu menyatakan dengan jelas dalam perjanjian bahwa dia bersedia memberimu semua asetnya, pergi tanpa apa-apa. Aku tidak menginginkan harta milik pembohong. Istri, kamu harus setuju. Ini adalah syaratku untuk menceraikanmu. Satu-satunya. Baiklah, tanda tangani. Lo Yeming. Karena kamu bersikeras untuk menjadi bodoh, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Baiklah. Yun Jae, Lu Gucin. Kenapa kamu di sini? Yun Jae. Jalanan macet hari ini. Kamu pasti telat kalau nyetir. Jadi aku sengaja naik skuter listrikku jemput kamu. Lu Gucin. Bukankah sudah kubilang? Kau dan aku sudah tidak ada hubungan lagi. Yun Jae, kamu baru saja mengatakan sendiri bahwa kamu tidak ada hubungan dengan Lu Gucin. Tapi, aku Lu Yeming. Lihat, Lu Yeming. Barang asli harga asli. Lo Yeming. Kita sudah bercerai. Yun Jae. Hukum mana yang menyatakan bahwa setelah bercerai seseorang tidak bisa mengejar mantan istrinya lagi? Aneh. Kenapa hari ini aku tidak bisa memanggil taksi sama sekali? Yun Jae, aku sudah memberitahumu. Hari ini akan macet. Halo, Direktur Su, klaim ini sangat penting hari ini. Anda sama sekali tidak boleh terlambat. baiklah. Aku akan segera ke sana. Yun Jae. Masuklah. Kau. Baiklah. Biar aku pakaikan untukmu. Tidak perlu. Aneh. Lo Yamin jelas berbohong padaku. Tapi kenapa saat aku di sisinya, aku masih merasa begitu nyaman? Anggap saja ini, aku berutang padamu hari ini, mantan suami. Apa yang kau inginkan? Yun Jae. Lipstikmu luntur. Kamu tidak bisa bertemu clean seperti ini. Tidak perlu. Yun Jae. Ini jauh lebih baik. Aku pergi.
Mengapa? Aku juga berbohong padamu. Jadi mengapa kau begitu kejam padaku? Sopir, ke Villa Nanwan. Sopir, ini bukan jalannya. Sopir, cepat putar balik. Sopir, kalau tidak aku akan menelepon polisi. Sopir, Su Yun-ge, Sen Beisu. lama tidak bertemu. The film was translated and narrated by M Media. Sen Beisu, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Untuk menikah. Su Yun-ge, kita sudah bersama 8 tahun. Kau seharusnya menjadi istriku. Kau bermimpi. Apa kau tahu bahwa yang kau lakukan ini ilegal? Hukum. Apakah kau sudah lupa? Aku hampir mati. Hukum apa yang harus kutakuti? Yun-ge. Begitu penghulu kita tiba, kita kemudian bisa benar-benar menikah. Petugas apa? Sen Beiso, mengapa kamu tidak cepat lepaskan Yun-ge? Lo Yemin, kau benar-benar datang. Sen Beiso, jika ada apa-apa hadapi aku, jangan sakiti Yun-ge. Lo Yemin, jadi kau sudah sampai pada titik ini. Jika kau ingin menyelamatkan Yun-ge, maka berlututlah di hadapanku. Lo Yeming, cepat pergi. Mengapa? Jelas kita berdua berbohong. Mengapa kau bisa memaafkannya? Begitu sengit padaku. Begitu kejam padaku. Aku akan berlutut. Aku akan segera berlutut, Sen Beiso. Aku adalah pria lain. Akulah yang menggoda Yun-ge. Jika ada apa-apa hadapi aku, jangan sakiti Yun-ge. Kau ingin menyelamatkannya kan? Baiklah. Kalau begitu kau mati saja. Tidak. Jangan pedulikan dia. Lo Yeming, jangan dengarkan dia gila. Aku gila. Bukankah kau yang memaksaku? Jika bukan karenamu, bisakah aku menjadi seperti ini sekarang? Apakah kau sudah memutuskan? Apakah kau yang mati? Atau dia akan dikubur bersamaku? Sen Beisu, aku salah. Semua ini salahku. Aku mohon padamu. Aku bersedia menikahimu. Biarkan Lo Yeming pergi. Tidak, 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 tidak. Sen Beiso. Sekarang kamu bisa, biarkan Yun-ge pergikan. Tidak cukup. Lanjutkan. Lanjutkan. Jangan. Tidak. Lo Yeming, cepat pergi. Lo Yemin. Bertarunglah denganku. Kau akan selalu kalah. Pergi ke surga. Lo Yeming. Sakit. Apa kau bodoh? Aku baik-baik saja.
Cepat pergi. Cepat pergi. Lo Yeming. Bahkan jika aku mati hari ini, aku tidak bisa membiarkanmu memilikinya. Lo Yeming. Jangan. Jangan. Pergi ke neraka. Jangan bergerak, polisi. Yin Jae. Sungguh baik, aku bisa melindungimu. Dalam hidup ini, penyesalan terbesarku. Saat aku 10 tahun. Saat ibuku menyakitimu. Aku tidak mempercayaimu. Aku minta maaf. Lo Yaming, jangan bicara lagi. Aku memaafkanmu. Aku memaafkanmu untuk semuanya. Yin Jae. Jika memungkinkan, aku berharap akulah orangnya, Lu Yaming, yang bisa membuatmu bahagia. Bukan orang. Dari masa lalu. Jangan. Lo Yaming. Untungnya anak ini tahan hidup kuat. Tembakan itu hampir mengenai jantungnya. Hanya saja saya tidak tahu kapan bajingan ini akan bangun. Lo Yaming. Kau sudah terbaring di sini selama sebulan. Kau harus bangun sekarang. Ketika kebohongan terungkap. Awalnya, aku berpikir, aku hanya punya kebencian padamu. Tapi saat kau jatuh ke pelukanku, aku baru menyadari bahwa cintaku padamu jauh lebih dalam daripada kebencianku. Lo Yaming, apa kau sudah selesai menggambar? Pinggangku pegal karena berdiri. Tunggu sebentar. Sudah selesai. The film was translated and narrated by M Media. Gambarnya cukup hidup. Sayang sekali. Meskipun digambar sehidup mungkin, itu tetap tidak bisa menangkap warnamu. Tidak apa-apa. Lo Yaming. Meskipun kau tidak bisa melihat warna, aku bersedia mewarnai lukisanmu. Aku akan mewarnainya seumur hidup. Istri.